Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 2030 111130 dari kelas PGMI 3D. Baik, saya akan menerangkan materi tentang konsep anak berkebutuhan khusus. 1. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun sifat psikologis seperti autism dan ADHD. Pengertian lainnya berkesinggungan dengan istilah tumbuh kembang normal atau abnormal pada anak berkebutuhan khusus bersifat abnormal, yaitu terdapat penundaan seperti baru bisa berjalan di usia 3 tahun. Pemahaman anak berkebutuhan khusus terhadap konteks ada yang bersifat biologis, psikologis, sosiokultural. Dasar biologis anak berkebutuhan khusus bisa dikaitkan dengan kelainan genetik dan menjelaskan secara biologis penggolongan anak berkebutuhan khusus, seperti brain injury yang bisa mengakibatkan kecacatan tunaganda. Dalam konteks psikologis, anak berkebutuhan khusus lebih mudah dikenali dari sikap dan perilaku, seperti gangguan pada kemampuan belajar pada anak slow learner, gangguan kemampuan emosional dan berinteraksi pada anak autis, gangguan kemampuan berbicara pada anak autis dan ADHD. Konsep sosiokultural mengenai anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan kemampuan dan perilaku yang tidak pada umumnya sehingga memerlukan penanganan khusus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013 menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. 2. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus menurut IDEA atau Individual with Disabilities Education and Amendment yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004 secara umum. Klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah: A. Anak dengan gangguan fisik. 1. Tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. 2. Tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. 3. Tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetapkan pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. B. Anak gangguan emosional dan perilaku, emosi dan perilaku. 1. Tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 2. Anak dengan gangguan komunikasi, bisa disebut tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi, atau pengucapan atau kelainan bicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. 3. Hiperaktif. Secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. C. Anak dengan gangguan intelektual. 1. Tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. 2. Anak lambat belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. 3. Anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas
akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. 4. Anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 5. Autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. 6. Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. 3. Faktor anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadian dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kehidupan atau sebelum proses kelahiran. Berikut adalah hal-hal sebelum kelahiran bayi yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada bayi. 1. Infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini bisa terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus, lalu virus maternal rubella atau morbili atau campak Jerman, dan virus retnolanta fibroplasia RLF. B. Gangguan genetika. Gangguan genetika ini dapat terjadi akibat kelainan kromosom, transformasi yang mengakibatkan keracunan darah, atau faktor keturunan. 2. Perinatal, sering juga disebut natal, waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Berikut adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan kecacatan bayi saat kelahiran. A. Proses kelahiran lama, prematur, kekurangan oksigen atau aranatal noxia. B. Kelahiran dengan alat bantu. C. Pendarahan. D. Kelahiran sungsang. E. Tulang ibu yang tidak proporsional. 3. Pasca natal, terjadi kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai atau kurang lebih dari 18 tahun. Berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak di masa bayi. A. Penyakit infeksi bakteri atau TBC, virus, diabetes mellitus, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang, atau strep, radang telinga atau otitis media, malaria tropicana. B. Kekurangan zat makanan atau gizi, nutrisi. Gizi dan nutrisi yang sempurna sangat dibutuhkan bayi setelah kelahiran. C. Kecelakaan. D. Keracunan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.